warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Fadila Mutiara Amir dari SMP Negeri 1 Watampone. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Tanah Luwu, berjudul Putri Tandang Paling. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu di Sulawesi, berdiri kerajaan Luwu yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Laksana Datu Mangge atau akrab dipanggil Datu Luwu. Sang Datu memiliki seorang anak perempuan yang paras kecantikannya sangat tersohor. Ia bernama Putri Tandang Paling. Kabar tentang Putri Tandang Paling akhirnya sampai di telinga Raja Bone. Raja Bone yang mendengarnya langsung berniat menikahkan Putri Tandang Paling dengan putranya. Ia pun mengutus orang kepercayaannya untuk menyampaikan pinangan tersebut kepada Datu Luwu. Datu Luwu pun menerima pinangan tersebut tanpa mengkhawatirkan hukum adat istiadat di daerahnya yang melarang menikahkan putri dengan pemuda dari daerah lain. Namun, sebelum pernikahan digelar, tiba-tiba sang putri terserang penyakit kulit yang aneh. Sekujur tubuhnya dipenuhi bintik-bintik merah yang mengeluarkan cairan berbau tak sedap. Apa yang terjadi dengan kulitku? Mengapa tiba-tiba jadi seperti ini? Oh, tidak, tidak! Ayah, tolong aku! Ada apa, nak? Apa yang terjadi dengan kulitmu, nak? Entahlah, ayah. Saat aku bangun, tiba-tiba kulitku sudah seperti ini. Tolong aku, ayah. Jangan khawatir, nak. Kita akan obati. Pengawal, segera panggilkan tabib kemari. Datanglah tabib dan langsung memeriksa keadaan putri. Jadi, bagaimana keadaan putriku, wahai tabib? Maafkan hamba, Datuk. Hamba sudah berusaha sekuat tenaga dan mencoba segala cara. Namun tidak ada obat yang tepat untuk penyakit Tuan Putri ini. Hamba baru sekali ini melihatnya dan hamba khawatir ini adalah penyakit menular, Datuk. Sang tabib pun menyarankan kepada Datu untuk mengasingkan putri jauh dari kerajaan agar penyakitnya tak menjangkiti orang lain. Putri kesayangan, sesungguhnya penyakit yang kau derita ini adalah penyakit yang menular. Sebelum penyakit ini menjangkiti orang lain, relakah kau jika ayah mengasingkanmu jauh dari negeri ini? Jika itu adalah jalan yang terbaik, aku akan ikhlas menerimanya, ayah. Aku tahu yang ayah lakukan adalah demi kebaikan semua orang. Aku akan ikhlas menerimanya, ayah.
garis pusaka ini sebagai tanda bahwa ayah tidak akan pernah melupakan. Baik, Ayah. Ketika fajar mulai menyingsing, sang putri pun pergi mengasingkan diri. Ia hanya ditemani oleh seorang pengawal dan seorang dayang. Setelah beberapa hari berlayar, mereka pun tiba di sebuah pulau asing. Pulau ini indah sekali. Sepertinya pulau ini belum terjamah oleh manusia. Lihat, di sini juga ada banyak buah wajo, seakan-akan menyambut kedatangan kita. Kalau begitu, akan kuberi nama wajo pulau ini. Mereka pun mendirikan sebuah gubuk di samping pohon wajo tersebut. Hari demi hari mereka lalui. Namun penyakit sang putri tak kunjung sembuh. Pada suatu hari, sang putri duduk termenung di tepi danau. Tuhan, penyakit apakah yang menimpaku ini? Mengapa ya seakan-akan tak mau beranjak dari tubuhku ini? Di tengah kegusaran hatinya, tiba-tiba muncullah seekor kerbau putih. Itu mirip kerbau, tetapi mengapa warnanya berwarna putih? Hus, pergilah! Jangan sakiti aku, pergi! Sang putri mengusir si kerbau, namun si kerbau justru semakin mendekat. Tiba-tiba si kerbau mulai menjilati tubuh sang putri. Penonton, kalian tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba sekujur tubuh sang putri yang dipenuhi bintik-bintik merah langsung menghilang dalam sekejap mata. Kulitku sudah kembali seperti semula. Bintik-bintik merah kini telah menghilang. Terima kasih ya Tuhan telah menyembuhkan penyakitku ini. Dan terima kasih juga atas bantuanmu, kerbau putih. Semenjak kejadian itu, sang putri membawa kerbau itu pulang dan menyuruh pengawalnya untuk menjaga kerbau itu dengan baik dan tidak memperbolehkan siapapun, termasuk kita, untuk menyembelih kerbau itu. Pada suatu hari, Pulau Wajo kedatangan beberapa pemburu yang dipimpin oleh putra mahkota kerajaan Bumi. Tetapi karena keasikan berburu, sang pangeran akhirnya tersesat sendirian di dalam hutan. Setelah lama berjalan, ia akhirnya menemukan gubuk milik Putri Tandang-Palih. Ia pun mengetuk pintu tersebut. Permisi, saya tersesat di pulau ini. Bolehkah saya beristirahat di sini sejenak? Silahkan Tuan, masuklah. Beristirahatlah sejenak. Perkenalkan, saya putra mahkota kerajaan Bumi. Siapakah kau dan mengapa kau bisa tinggal di pulau terpencil ini? Saya Tandang-Palih, putri dari kerajaan Bumi. Karena penyakit yang saya derita mengharuskan saya tinggal di pulau ini. Seketika keduanya nampak akrab. Nampaknya sang pangeran menyukai Putri Tandang-Palih.
Tuan Putri, bersediakah kau ikut denganku dan menjadi istriku? Mengenai itu, tunggu sebentar. Bawalah keris pusaka ini dan berikan kepada ayah. Jika ia mau menerima keris pusaka ini, maka akan kuterima lamaran pangeran. Baiklah, Tuan Putri, akan diserahkan pada kamu. Dan tunggulah kedatanganku kembali. Pangeran pun segera ke kerajaan Bumi untuk menemui Datu Luwu. Sesampainya di sana, sang pangeran disambut hangat oleh Datu Luwu. Sang Datu juga menerima keris pusaka tersebut dan memberikan restu kepada pangeran untuk menikahkan putri Tandampaling dengannya. Akhir cerita, setelah putri Tandampaling kembali ke kerajaan, mereka akhirnya menikah lalu hidup bahagia selamanya. Demikian cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.